muqbilan ghaira mudbirin kaffarallahu bihi khatayaya. Wahai Rasul SAW, apabila aku terbunuh di medan perang, di jalan Allah, dalam kondisi aku bersabar, aku ikhlas, perangku itu mengharapkan pahala, aku berangkat ke depan dan aku tidak berlari ke belakang, apakah Allah akan menghapuskan dosa-dosaku? Ini orang tahu dia banyak dosa, dia cari pahala yang menghapuskan dosa-dosanya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW mengatakan, in qutilta fi sabilillah, kalau engkau terbunuh di jalan Allah, sabiran, muhtasiban, muqbilan, ghaira mudbirin, kaffarallahu bihi khataya. Kalau engkau mati dalam kondisi benar-benar sabar di medan perang itu, mengharapkan pahala, bukan riya, bukan mencari sanjungan dari orang, dan engkau tidak lari ke belakang. Ada orang yang perang matinya karena ditusuk punggungnya. Bisa jadi orang ini mau lari, tapi bisa jadi memang dia diserang dari belakang. Maka disebutkan dalam hadis ini, muqbilan ghaira mudbir. Engkau terbunuh dalam kondisi engkau menghadapi musuhmu, bukan lari dari musuhmu. Maka ketika itu kaffarallahu bihi khatayak, semua dosa-dosa akan diampuni. Akhirnya orang ini diam di sana, duduk di sana beberapa waktu. Dia tanya lagi sama Rasulullah SAW. Dia masih kurang puas. Dia tanya lagi. Nabi SAW menjawab. Kemudian Nabi mengatakan, illat dain, kecuali hutang. Qala li Jibril alaihissalam. Jibril tadi nyampaikan kepadaku, kecuali hutang itu tidak diampuni. Para ulama menjelaskan, sejatinya yang tidak diampuni itu semua yang berkaitan dengan manusia. Tapi Nabi SAW menjelaskan masalah hutang karena hutang ini berat urusannya. Orang terkadang merasa remeh. Ustaz, anak kan berhutang Ustaz. Nah, tapi tanggungannya berat, jangan. Antum tinggal bayangkan, ini mati di jalan Allah. Bukan duit yang dia korbankan, nyawa dia korbankan. Hutangnya nggak diampuni. Maka bagaimana dengan yang mati-mati biasa? Apakah akan diampuni dosa hutangnya? Nggak bakalan, jemaah. Kemudian antum jangan membeli sesuatu yang antum nggak punya biayanya, nggak punya duitnya. Itu namanya cari masalah. Dalam sebuah hadis yang dhaif, ana sampaikan hadis ini diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Abbas, hadis ini dhaif. Agar antum ketika mendengarkan ada ustaz menyampaikan hadis ini tahu hadis ini dhaif. Tapi secara makna ini anjuran agar kita tidak membeli sesuatu kecuali yang antum punya biayanya. Kita diperintahkan untuk tidak memandang kepada orang-orang kaya. Lihat yang di bawah. Dari Ibnu Abbas, qala qadimat airun al-Madinah. Suatu hari datang kafilah dagang ke Madinah. Fashtaran Nabi SAW minha. Nabi beli beberapa barang. Farabiha awaqiyah. Beliau dapat untung beberapa dinar emas. Kemudian beliau bagikan untungnya itu kepada janda-janda dari Bani Abdul Muttalib, dari keluarga Nabi SAW. Wa qala la ashtari syai'an laysa li 'indi thamanu. Aku tidak membeli sesuatu yang aku nggak punya uangnya untuk membayar. Hadis ini dhaif. Tapi Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Di surat Kahfi ayat 28. Allah mengatakan, hendaklah engkau menahan dirimu, bersabar. Bersama siapa? Bersama orang-orang kaya? La. Bersama orang-orang yang mereka kerjanya memohon kepada Allah di pagi dan petang hari. Yuriduna wajha. Mereka mencari keridhaan Allah Jalla Jalla. Mereka ingin berjumpa dengan Allah. Wala ta'du aynaka anhum. Jangan engkau palingkan matamu dari orang-orang miskin itu, yang mereka hidup mengharapkan perjumpaan dengan Allah.
Lalu Allah katakan, wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Engkau berpaling dari orang-orang miskin, memandang orang-orang kaya. Ingin apa? Ingin perhiasan dunia ini. Sebagian orang seperti itu, jamaah. Dia nggak mau melihat orang miskin, yang dilihat orang kaya. Akhirnya dia membeli sesuatu yang dia nggak punya biayanya. Ada seorang beli Harley. Berapa Harley, jamaah? Berapa? 400. Allahu Akbar. Pakai duit semua bayarnya itu. 400 juta katanya jamaah. Antum nggak punya duitnya. Hanya untuk bergaya. Tadi orang baru dapat SK kerja, langsung dia gunakan untuk membeli motor, membeli mobil. Dan sebagian pegawai itu jamaah, Anda dapat cerita, di akhir bulan hanya dapat 300.000. Kenapa? Karena semua gajinya dipotong untuk bayar utang dia, kreditan dia. Pertanyaannya, apakah orang yang hanya digaji 300.000 akan semangat bekerja? Nggak mungkin dia semangat bekerja. Oleh karena itu dia mencari kerjaan sampingan. Kerjaan dia di kantor, dia sia-siakan. Karena gajinya hanya 300.000. Maka yang pakai seragam-seragam ini, hati-hati jangan disekolahkan nanti. Antum dapat alhamdulillah sekolah. Apalagi sistem yang ada riba. Maka di sini penyebab kenapa kinerja banyak orang itu turun. Karena gajinya cuma 300.000. Itu yang dia rasakan. Anda cuma ini dapat duit. Dia beli motor, beli mobil, ya sudah harganya nggak seperti dulu, turun harganya semua. Maka demi kita menjaga diri kita tidak berhutang, jangan melihat kepada yang di atas. Kebanyakan orang lihat sohibnya ganti HP, dia kepingin ganti HP. Lihat sohibnya ganti motor, dia kepingin ganti motor. Lihatlah kepada yang motornya tidak pernah ganti. Subhanallah, ini ibu-ibu nih. Ada seorang wanita ibu-ibu. Dia itu punya tas dari SMA sampai dia punya anak 3. Tasnya nggak ganti. Kenapa? Ya kenapa harus ganti? Orang masih bisa dipakai. Tapi sebagian ibu-ibu tiap bulan ganti tas. Bukan tiap bulan jemaah. Tiap kajian. Jadi kajian nggak enak tuh bawa tas oh ini yang kemarin dibawa ini, nggak enak. Ganti tas lagi, sampai ada di sebuah kota itu penyewaan tas. Biasanya kalau ada acara pernikahan ini itu kan mereka kepingin gaya gitu. Itu sampai pinjem tasnya mah. Karena dia memandang kepada yang lebih. Coba lihat tuh. Orang yang kadang-kala datang kajian yang dibawa kresek warna hitam. Ya itu bukunya dia keluarin ya. Dari sana, Masya Allah. Yang tasnya, Masya Allah. Warnanya bagus, mereknya. Nggak ada buku di dalamnya. Keluarin apa? Makanan. Terus cermin. Set. Ini jamaah. Maka tolong kita, agar kita tidak berhutang jamaah, jangan membeli sesuatu yang antum tidak punya biayanya. Nabi SAW tidak mau sholat kepada orang yang punya hutang. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi itu kalau menghadiri jenazah, ada jenazah mau dimakamkan, beliau tanya, hal ala sahibukum dain? Ini jenazah ini punya utang enggak? Itu yang ditanyakan oleh Nabi SAW. Tidak bertanya tentang amalan-amalan dia yang lainnya. Ini orang suka sodakoh, ini orang gimana lisannya, enggak ditanya. Enggak bagaimana sholatnya orang ini. Yang ditanya, hal ala sahibukum dain? Dia punya utang enggak? Qalu na'am. Qala hal lahu wafa? Apakah ada yang bisa untuk ngelunasin? Qalu ada.
Maka beliau mau sholatin. Kalau nggak ada, beliau nggak mau sholatin. Sampai ada sahabat yang menanggung. Subhanallah jamaah. Itu terus dilakukan oleh Nabi SAW sejak beliau datang ke Madinah. Setiap ada jenazah beliau tanya. Kemudian setelah Islam memiliki Baitul Mal, mulai dari Khaybar ya, ada hasil dari sana, kurma. Ketika itu Nabi SAW tidak lagi meninggalkan sholat kepada orang yang punya hutang. Tapi kalau dilihat orang ini punya hutang, yang nanggung mana? Baitul Mal. Kalau dia nggak punya, untuk biaya melunasi hutangnya jamaah. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lainnya ada seorang sahabat meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW mau sholat. Nabi tanya, "Alaihi dain?" Apakah dia punya utang? Qalu na'am dirhaman. Iya, dia punya 2 dirham. Apa kata Nabi SAW? Sallu ala sahibikum. Udah kalian sholatin. Nabi tidak mensholatin, tapi tetap sholat jenazah wajib dilaksanakan, karena sholat jenazah ini fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mau nyolatin, selesai. Kenapa Nabi nggak mau sholatin? Supaya sahabat-sahabat takut dengan berhutang. Antum kalau mati punya hutang, Nabi SAW nggak mau nyolatin antum. Kira-kira takut nggak orang itu? Ya Allah, nggak didoakan Nabi SAW. Kemudian utian Nabi sampai jenazah, didatang lagi jenazah yang lain. Faqalu ya Nabi Allah salli alaiha. Wahai Nabi SAW, tolong kau salatin dia. Lalu Nabi mengatakan, hal taraka alaihi dainan? Dia punya utang? Qala na'am. Dia punya uang untuk melunasinya? Qalu la, nggak ada. Qala sallu ala sahibikum. Sudah kalian salatin. Qala rajul min ansar yuqalu lahu Abu Qatadah. Ketika Nabi nyuruh sahabat salatin karena dia punya utang, lalu Abu Qatadah mengatakan, salli alaihi wa aliyya dainuhu ya Rasulullah. Wahai Nabi SAW, engkau salatin dia, aku yang nanggung hutangnya. Aku yang nanggung hutangnya. Baik, Nabi sholat. Apakah urusan mayit ini selesai di kuburannya? Tidak selesai. Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, Nabi tanya, udah dibayarin utangnya? Belum Nabi SAW. Besoknya ditanya, udah dibayarin? Udah dibayarin. Baru kata Nabi SAW, sekarang kulitnya bisa dingin dia, baru bisa istirahat. Padahal sudah ditanggung. Artinya orang yang menanggung hutang seseorang bukan berarti utangnya lunas, kan enggak, belum lunas. Hanya ada orang yang mau menanggungnya. Maka sebagian orang yang berangkat haji dengan hutang, dia udah berangkat haji, dia udah berangkat umroh, tapi masih punya utang. Apakah benar ahli waris antum mau bayarin utang antum? Kadangkala mereka tidak mau membayarin jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda. Jangan mengatakan, Ustaz, ana mungkin umurnya masih panjang, Ustaz. Kan ajal itu nggak ngelihat umur, Ustaz. Iya. Tapi kebanyakan orang kalau sudah 60 itu sudah bau kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang bisa lewat itu. Jadi kalau antum sudah ngelihat umur 60 punya utang, segera. Antum punya apa? Punya tanah, jual. Jangan nunggu mahal, antum mati utangnya belum terselesaikan. Dan sebagian orang memang lebih suka dengan harta orang lain daripada harta sendiri. Antum kalau tunda-tunda melunasi utang itu, antum mati, harta itu jadi milik siapa? Ahli waris nantinya. Kalau dapat anak yang soleh, alhamdulillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, bergantung dengan hutangnya sampai dibayarin. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam tanya sama sahabatnya, hahuna ahadun min bani fulan? Apakah di sini ada keluarga dari qabilah fulan?
Falam yujibhu ahad. Satu pun nggak ada yang jawab. Lalu Nabi bertanya lagi, apakah di sini hahuna ahadun min bani fulan? Sampai 3 kali beliau ulang. Lalu ada seorang mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya, tujibani fil marratain ulayain. Apa yang menghalangimu jawab aku dari panggilan pertama dan kedua? Kenapa di panggilan ketiga baru jawab? Ama inni lam unawwih bikum illa khairan. Aku nih tidak hendak menyebutkan tentang qabilah kalian kecuali kebaikan. Apa kebaikannya? Inna sahibakum ma'surun bidaini. Aku ngelihat teman kalian tuh yang mati, dia itu tertawan dengan hutangnya. Falaqad ra'aituhu adda anhu hatta ma baqiya ahadun yatlubuhu syai'. Aku bermimpi dia sudah bayarin semuanya. Artinya keluarganya membayarkan hutang orang tuanya. Jadi segera jamaah. Dengan anak ini kadang-kala anak mengatakan nantilah dijual kalau harganya mahal. Jadi bapaknya ini selama 2 tahun 3 tahun utangnya nggak dilunasin. Karena sang ahli waris ingin rumah itu lebih mahal. Padahal sebelum dibagi warisan, apa yang harus antum lakukan? Bayar utangnya. Iya Ustaz, tapi kalau sekarang mungkin 1 miliar, tapi 2 tahun lagi bisa 2 miliar umpamanya. Pertanyaannya, setahun bapakmu di kuburan, nungguin dilunasin utangnya. Kecuali memang nggak mampu, beda nggak mampu jemaah. Artinya uangnya nggak ada. Ahli waris mengatakan kita akan bayar, tapi kita baru ngelunasin umpamanya 500 juta. Sisanya ya kita akan cicil. Ini anak yang berbakti sama orang tuanya. Karena dia nggak mampu, dia mau bayarin orang tuanya. Tapi ada anak yang tadi ditunda-tunda pelunasan utang ayahnya. Karena sang anak ingin harga yang lebih mahal untuk peninggalan orang tuanya. Jamaah rahimakumullah, Nabi alaihissalam dalam hadis yang lainnya berkaitan dengan masalah tadi, beliau sholat subuh di masjid. Lalu dia tanya, apakah ada yang dari Bani Fulan? Beliau bertanya, faqala rajulun huwa dha ka'anni asma' sautan Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ini yang aku dari qabilah Fulan. Lalu Nabi mengatakan, inna sahibakum qad hubisa ala babil jannah bidainin kana alaih. Ini peristiwa lain yang Nabi lihat alaihi salatu wassalam, tapi mirip dengan yang pertama tadi. Nabi menjelaskan, teman kalian Fulan itu nggak bisa masuk surga, ditahan gara-gara utangnya. Terus setelah antum dengar itu, antum masih mau berhutang, masih mau menunda-nunda bayar hutang. Kalau hadis-hadis yang tadi dibaca tidak cukup untuk membuat antum berhenti berhutang, ini hadis yang lainnya. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Ini hadis yang lainnya yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Muhammad bin Abdullah bin Jahsh. Suatu hari dia mengatakan, Muhammad bin Abdullah bin Jahsh berkata, kunna julusan bi fina'il masjid haitsu tuda'ul janaiz. Suatu hari kita duduk di teras masjid di tempat biasa meletakkan jenazah. Jadi dulu di masa Nabi SAW jenazah itu nggak masuk masjid ya. Jenazah disolatkan di mana? Di teras masjid. Ada tempat meletakkan jenazah, orang-orang kemudian ke sana. Sekarang mungkin masih bisa dilihat di Masjid Nabawi. Kalau antum ke Masjid Nabawi, jenazah itu tidak di dalam masjid. Imam setelah sholat fardu ada jenazah, dia keluar. Ada tempat masuknya, dia keluar, jenazah diletakkan di sana. Di sana disolatin biasanya. Kata Muhammad bin Jahsh cerita, kita lagi duduk-duduk sama Nabi SAW. Farafa'a Rasulullah SAW basarahu qibala sama. Lalu Nabi SAW memandang ke langit. Dia lihat ke langit. Fanadhar thumma ta'ta'a basarahu. Kemudian beliau lihat ke bawah. Dan beliau meletakkan tangannya di keningnya. Lihat ke atas, lihat bawah, terus beliau letakkan keningnya.
Lalu beliau mengatakan, Subhanallah, Subhanallah, madza nazala minat tasydid. Maha suci Allah, maha suci Allah. Apa nih sanksi yang sudah diturunkan yang begitu dahsyat dan beratnya? Fasakatna yaumana wa lailatana. Kita yang duduk sama Nabi SAW semuanya diem. Nggak ada yang berani ngomong. Falam naraha khairan hatta asbahna. Kita ngelihat, aduh nggak ada kebaikan, ini sudah akan terjadi sesuatu yang buruk. Sampai keesokan harinya. Falamma asbahna qala Muhammad. Ketika keesokan harinya, Muhammad bin Jas bertanya kepada Nabi SAW, Mat tasydid alladhi nazal. Wahai Nabi SAW, apa sih sanksi yang berat yang engkau sampaikan kemarin sudah turun? Qal fiddain, dalam urusan utang, kata Nabi SAW. Dalam urusan utang. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad berada di tangan. Lau anna rajulan sallallahu ala nabiyina wasallam, lau anna rajulan qutila fi sabilillah thumma asha thumma qutil. Andai kata ada seorang hamba yang tewas di medan perang di jalan Allah, kemudian dia hidup kembali, kemudian dia berperang dan mati lagi, thumma ash, kemudian dia hidup kembali, wa alaihi dain, dan dia punya utang, ma dakhalal jannah hatta yaqdiya dainahu. Dia nggak bakalan masuk surga sampai bayar hutangnya. Antum 2 kali tewas di jalan Allah. 2 kali antum berkorban, berperang dengan jiwa antum di jalan Allah sampai meninggal dunia, mati lagi. Punya utang nggak masuk surga. Kita tahu dengan pahala jihad fisabilillah, zirwatu sanamil Islam, tapi nggak bisa menghapuskan hutang. Pada hari kiamat antum akan dituntut. Semua yang berkaitan dengan manusia akan ada pengadilan spesial buat mereka. Kalau kita punya dosa sama Allah, tuh jihad menghapuskan dosa. Salat, dari salat zuhur ke salat asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, penghapusan dosa. Wa Ramadan ila Ramadan, dari 1 bulan Ramadan ke Ramadan selanjutnya, kafaratun lima bainahuma, dia hapuskan dosa antum. Utang tidak. Makanya dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata wa alaihi dain, barang siapa yang mati meninggalkan hutang, falaisa bid-dinari walad dirham walakinnahal hasanat was-sayyi'at. Nanti enggak ada antum mau bayar pada hari kiamat dengan dirham dan dinar. Enggak ada duit. Antum akan bayar dengan apa? Dengan kebaikan antum. Dosa-dosa orang yang antum utang sama dia bisa jadi diberikan kepada antum. Padahal pada waktu itu antum sangat butuh dengan amal kebaikan antum. Orang tua antum minta, antum nggak kasih. Tapi orang-orang yang pernah antum berhutang sama dia akan datang nuntut sama antum. Maka jamaah rahimakumullah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jangan sampai antum rugi. Antum sholat di saf pertama terus, antum senantiasa sholat malam. Di akhirat antum berikan kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan. Rugi antum 2 kali jamaah. Oleh karena itu kadangkala antum kalau ada sahib antum nggak bayar utang, padahal dia mampu, boleh nggak antum mengatakan sama dia, ya sudah antum nggak mau bayar nggak apa-apa, ana minta di akhirat nanti. Kalau yang diminta ini beriman jamaah, insya Allah dia takut. Tapi kalau beriman, oh ya alhamdulillah kalau gitu nanti di akhirat urusan sama antum. Sekarang selesai. Nah, dan ada orang yang masya Allah jemaah, ada kejadian seorang urusan dagang atau apa,
ada duitnya yang nggak keluar. Lalu orang ini ngomong, sudah kalau antum nggak kasihkan fulus ana akan tuntut di akhirat nanti. Dapat sehari orang ini meninggal dunia. Itu pihak orang yang pegang duitnya dia mau ngembalikan duitnya, jemaah. Kata keluarga enggak, kata ayah mau diminta di akhirat, antum ambil duitnya. Dikembalikan, jemaah. Ayah sudah ngomong mau diminta di akhirat, antum balik duit antum. Itu ketakutan, jemaah. Tapi coba orang nggak beriman, wah antum nggak mau fulus nggak apa-apa, antum akan dituntut, jemaah. Ketika orang-orang muncul dari kuburannya digiring ke padang mahsyar, mereka tidak akan bergerak menuju surga atau neraka sampai mereka disidang. Ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Urusan utang gimana? Tetap urusan utang. Nggak bisa, jemaah. Urusan utangnya harus diselesaikan. Karena urusannya Allah sudah menyerahkan kepada manusia. Itu hak kalian. Hak Allah, Allah Ghafurur Rahim. Seorang melakukan dosa puluhan kali lalu dia mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih, dari dalam hatinya Allah ampun. Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan kepada seorang, dia mengatakan, ya Humran atau ya Hamran, ittaqillah wala tamut wa alaika dain. Hamran, bertakwalah engkau kepada Allah dan jangan mati meninggalkan hutang. Jangan mati meninggalkan hutang. Fayu'khadhu min hasanatika la dinar wala dirham. Lalu diambil kebaikan-kebaikan. Nggak ada dinar, nggak ada dirham, jamaah. Jamaah rahimakumullah. Pada suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Sa'ad ibn Atwal, sahabatnya. Kata Sa'ad, dia cerita dulu bahwasanya saudaraku mati meninggalkan uang 300 dinar. Dan dia punya anak kecil-kecil. Maka aku ambil duit itu, aku infakkan kepada anak-anaknya. Suatu hari Nabi SAW berkata kepada Sa'ad. Beliau mengatakan, inna akhaka mahbusun bidaini. Saudaramu itu sekarang tertahan gara-gara utangnya. Fadhhab faqdi anhu. Bayarin utang-utang saudara. Fadhahabtu, maka aku berangkat, aku bayar utang-utang saudara. Thumma ji'tu, lalu aku menyumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, qad qadaitu anhu. Aku sudah bayarin semuanya. Kecuali seorang wanita yang dia mengaku saudaraku punya utang 2 dinar. Tapi dia nggak punya bukti. Ini jamaah. Makanya dalam utang piutang di surat Al-Baqarah ayat 282 Allah jelaskan kalau ngutang dicatat. Kalau bicara notaris dari dulu sudah ada 1400 tahun yang lalu itu notaris sudah ada. Allah sebutkan dalam Al-Quran adanya notaris tukang tulis itu untuk urusan utang piutang, untuk urusan akad jual beli sudah ada. Ketika tidak ada bukti, sulit antum mau menagih dari orang itu. Antum nggak punya bukti. Ini perempuan mengatakan kakakmu punya utang 2 dinar, tapi aku nggak punya bukti. Ya gimana Rasulullah SAW? Apa kata Nabi SAW? A'tiha fa innaha shadiqah. Kasih dia, kasih perempuan itu. Benar, kakakmu punya utang sama dia. Itu Nabi yang mengatakan SAW. Bisa jadi Nabi melihat dari mimpinya kalau dia memang belum, masih tertahan dengan hutangnya, berarti ada yang belum dilunasi. Maka jamaah rahimakumullah, ketika seorang berhutang, antum harus tahu dengan konsekuensi hutang tersebut. Boleh berhutang, boleh, dengan catatan 3. Yang pertama, para ulama menjelaskan orang yang berhutang ini niat untuk membayar. Kadangkala antum utang sama fulan, enak kalau utang sama fulan ini gak ditagih, antum minta. Antum berarti niat gak mau bayar. Antum niat dalam hati antum, ya Allah, ana mau pinjam dan ana akan bayar. Yang kedua, dia
punya keyakinan kalau dia bisa bayar. Ada yang untuk bayar. Umpamanya ana mau utang sama antum 1 juta. Antum bisa bayar, alhamdulillah ana gaji 2 juta. Insyaallah ana bayar 3 bulan lah. Dari gaji ana nyicil 3 bulan. Berarti kan antum husnudzon kalau antum bisa bayar. Ada prasangka antum bisa bayar. Boleh. Tapi kalau antum dalam hati antum ana nggak bakal bisa bayar, antum harus ngomong sama yang punya uang. Ketika antum utang, kadang-kadang dia tanya, "Taib, antum utang berapa?" 5 juta, ini 5 juta. Kapan bayar? Wallahu a'lam. Kayaknya nggak bakal bisa bayar anak kata. Antum sampaikan. Ana katakan ana nggak tahu ana bisa bayar apa tidak. Tapi ana pinjam karena ana butuh. Ana niat mau bayar. Kalau ada rezeki ana bayar. Oh, berapa tahun? Ya nggak tahu lah. Kira-kira diutangin nggak dia cuma? Ya nggak jadilah tuh nggak bisa bayar. Tapi ada orang-orang yang soleh. Jadi bicara berhutang kita harus membantu saudara kita yang membutuhkan. Tapi antum harus jujur. Ketika antum tidak bisa bayar dan tidak punya sesuatu, antum katakan, "Ana ini gaji 900 dan itu habis dibuat makan. Tapi ana akan berusaha untuk bayar. Ana punya utang sama antum 1 juta, insya Allah ana akan berusaha ngajak keluarga ana untuk puasa Daud. Jadi 900 itu bisa nyelengin kita 400 paling tidak. Kita makan hanya 2 hari sekali. Masya Allah. Ini niat enggak jemaah? Niat dia bayar utang. Kalau ada orang punya utang masih hidupnya foya-foya, ya gimana anda nggak punya duit? Ya antum kencengin sarungnya. Usahakan makan yang biasa-biasa aja. Mungkin nasi sama garam. Demi bayar utang, urusannya di akhirat nanti jemaah. Mati walaupun antum orang soleh. Punya utang ada hitung-hitungannya. Kalau dulu di masa Nabi SAW ada Baitul Mal yang bayarin. Sekarang siapa yang mau bayarin utang antum? Maka perhatikan. Jadi antum harus ada, ya ada prasangka antum bisa bayar, insyaallah. Dan kalau nggak bisa bayar sampaikan kepada dia. Orang yang pertama, tadi syarat pertama niat. Orang yang pertama niat mau bayar, Allah akan bayarin. Allah yang akan bayarin. Rasul SAW mengatakan, "Man akhadha amwalan ada adallah anhu." Barang siapa yang ngambil uangnya orang, utang sama orang, dan dia berazam untuk membayarnya, Allah yang bakal bayarin. Allah yang bakal bayarin. Asalkan tadi antum niat dan antum karena kebutuhan. Tapi orang yang ngambil uangnya orang dengan niat tidak untuk bayar, maka dia nggak akan bisa bayar. Allah akan membinasakan hidup dia dan harta dia. Maka kalau antum punya utang sekarang, anak kayaknya punya utang dulu sama fulan dan anak tidak niat bayar, antum taubat sama Allah karena antum punya niat buruk untuk tidak membayar. Akhirnya sampai sekarang nggak bisa bayar antum. Kemudian syarat yang ketiga, ayyakuna fi amrin masyru'. Antum berhutang untuk sesuatu yang memang disyariatkan. Apa disyariatkan jemaah? Ngasih makan istri, untuk biaya sekolah anak mungkin, untuk apa lagi? Untuk nikah. Masya Allah. Iya mungkin untuk nikah. Anda disyariatkan Ustaz. Untuk menikah maka pinjam utang. Kalau memang nggak mampu pinjam utang. Selain itu nggak boleh antum utang. Gimana Ustaz? Utang untuk modal? Tidak dianjurkan. Ada orang utang, enggak ini modal Ustaz untuk dibesarkan. Kalau antum bisa usaha tanpa hutang, jangan berhutang. Mungkin sistemnya bagi hasil. Kenapa? Bagi hasil ini enaknya kalau rugi, antum nggak menanggung. Tapi kalau untung, untungnya antum separuh. Sebagian orang tidak mau. Maka kita melihat sebagian orang itu berpikir akad bagi hasil itu, waduh, zalim Ustaz. Akad bagi hasil ini lebih besar daripada riba. Kalau riba berapa persen? Antum pinjam 1 miliar berapa persen bayarnya? 2? 10%. 9, 10, 11.
13, ya tergantung bank nih. Artinya ada cuma 13%. Tapi kalau bagi hasil 40 Ustaz. Dari hasilnya, bukan dari modalnya. Kalau antum sama riba dari modalnya, nggak mikir, antum rugi untung nggak mikir. Tapi antum harus perhatikan, bagi hasil itu baru dibagi hasilnya kalau untung. Kalau antum nggak untung rugi, ada bagi hasil. Bagi untung, ya bagi rugi lah jamaah. Masa untungnya mau dibagi, nggak ada untungnya. Maka di sini akad yang syar'i itu sebenarnya, walaupun kelihatannya buat antum terlalu besar, sebenarnya itu untung rugi ditanggung bersama. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya utang yang menyebabkan pengutangnya itu ditahan masuk surga. Ini ucapan Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Dia menjelaskan, beliau mengatakan wallahu a'lam. Ini hanya pendapat beliau. Huwallazi qad taraka lahu wafan wa lam yusi bihi. Orang yang akan tertahan nggak bisa masuk surga gara-gara utangnya ini, yang pertama, dia yang meninggalkan harta. Dia punya harta tapi dia nggak wasiat sama anaknya suruh bayar. Jadi nggak ngasih tahu anaknya. Akhirnya mati, utangnya tidak terbayar. Kenapa? Orang-orang datang kepada anaknya nggak punya bukti. Kata anaknya apa? Abah nggak pernah ngomong kalau dia punya utang. Biasanya abah anak ini kalau punya utang selalu ngomong. Akhirnya nggak dibayarin sama anaknya. Tertahan untuk pintu surga. Ini kondisi orang tua yang punya harta bisa bayar tapi dia tidak ngomong sama anaknya. Kemudian au qadira 'alal ada' falam yu'addi, atau orang ini mampu untuk bayar tapi dia nggak bayar. Itu yang akan tertahan. Au iddanahu fi ghairi haqq, atau dia berhutang tidak dalam hal yang benar. Ini yang akan tertahan. Au fi sarafin wa mata wa lam yu'addi, atau dia berhutang, dengarkan nih, atau dia berhutang untuk foya-foya, untuk gaya hidup, dan dia mati belum bayar. Seperti contohnya tadi, orang yang beli motor kredit, beli ini kredit, semuanya kredit. Antum ngutangnya untuk foya-foya atau untuk kebutuhan? Ana butuh mobil Ustaz. Butuh mobil. Terus antum mobil apa? Ya mobil apa ini Ustaz, kata dia. Berapa harganya? Cuma 1,3 M Ustaz, kata dia. Utang. Sudah bayar berapa? Baru 100 juta. Berarti dia bisa beli mobil harga 100 juta. Antum untuk gaya hidup, bukan untuk kebutuhan. Motor juga seperti itu, HP juga seperti itu. Karena sekarang jamaah dibuka peluang untuk utang. Antum nggak ngeliat sekarang ini 600.000 bawa motor antum, pulang bisa gaya. Berapa? 600.000, alhamdulillah. Terus gimana? Ya kalau nggak bayar 3 bulan kan dijabel nanti, bismillah. Ada yang seperti itu. Bawa mobil berapa sekarang? Bayar 15 juta. 10 bawa mobil, Masya Allah 10 juta bawa mobil antum. Baru masih pakai plastik dibungkus. Kemudian kita lihat HP, semuanya dengan sistem kredit jamaah. Kredit HP ini itu, Allahu Akbar. Dan kita yang ikut menganjurkan orang untuk berhutang. Kadang-kala Ustaz, ana alhamdulillah nggak punya utang Ustaz, tapi supaya dapat fulus ya anak iklankan, antum boleh kredit. Ketika ada orang mau kredit, kalau bisa jangan kredit mas, nanti kalau antum mati, antum nggak bakal masuk surga sampai bayar ini. Akhirnya nggak jadi beli semua Ustaz. Antum amanah, antum jamaah. Kemudian kartu kredit. Jangan pakai jamaah. Ustaz ini kartu kredit ini nggak ada bunganya Ustaz. Ya. Terus untungnya bank di mana? Ya nggak ada bunganya kalau bayarnya pas tanggalnya Ustaz. Terus kira-kira bank itu nunggu antum tepat atau lewat? Ya kepinginnya bank lewat lah Ustaz.
Berarti kan antum akadnya sudah akad lewat, akad riba. Jangan. Usahakan hidupnya sudah semampunya antum. Wa amma maniddana fi haqqin wajibin. Kata Ibnu Abdul Bar, adapun orang yang berhutang dalam satu hal yang benar, satu kewajiban yang harus dia lakukan. Contohnya lifaqatin wa usrah. Karena memang dia sedang kesulitan. Ada kebutuhan dia. Dia utang kenapa? Mau ke dokter Ustaz. Ana nggak punya fulus. Ya sudah. Wa mata walam yatruk wafaan. Kemudian dia mati tidak bisa bayar utang. Apakah dia termasuk yang tertahan di pintu surga? Menurut pendapat Ibnu Abdul Bar, fa innallaha la yahbisu bihi 'anil jannah insyaallah. Untuk orang yang seperti ini insyaallah enggak tertahan dari pintu surga. Itu pendapat Abdullah ibn Abdul Bar. Dan di awal beliau mengatakan wallahu alam, ana enggak tahu. Kalau melihat hadisnya menakutkan jemaah. Pokoknya ini enggak akan hutang. Baik, ya. Nabi mengajarkan doa agar kita selamat dari hutang. Supaya bisa bayar hutang. Yang pertama, Suhail meriwayatkan kana Abu Saleh ya'muruna. Abu Saleh menyuruh kita tuh kalau kita mau tidur untuk bersandar ke arah kanan kita, berbaring ke arah kanan kita, thumma yaqul. Abu Saleh ini seorang tabi'in. Kemudian dia berkata, Allahumma, nih sebelum tidur jamaah, antum harus mikirkan utang antum. Jangan-jangan antum mati ketika tidur, utang nggak terbayarkan. Abu Saleh membaca doa Allahumma rabbas samawati wa rabbal ard wa rabbal arsyil azim. Ya Allah, Rabb pencipta langit, pencipta bumi, pemilik arsy yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai. Engkau adalah Rabb kami, Engkau adalah Rabb segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa. Engkau yang membelah biji-bijian dan biji kurma. Wa munzilat Taurat wal Injil. Engkau yang menurunkan Taurat dan Injil wal Furqan dan Al-Qur'anul Karim. A'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang engkau mengambil dia dengan ubun-ubunnya. Allahumma antal awal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Iqdi anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, bayarin utang kami ya Allah. Bayarin utang kami ya Allah. Dan cukupkan kami, jauhkan kami dari kefakiran ya Allah. Abu Hurairah meriwayatkan ini dari Nabi alaihissalam. Hadis ini riwayat Muslim. Beliau bertawassul dengan nama Allah. Beliau bertawassul dengan kekuasaan Allah. Beliau bertawassul mengatakan, ya Allah, engkaulah yang awal, ya Allah, engkaulah yang akhir, engkaulah yang zahir, engkaulah yang batin. Bayarin utang hamba ya Allah. Sampai seperti itu. Nabi alaihissalam terpaksa punya utang. Beliau punya utang untuk apa? Untuk makan. Kita utang untuk apa? Bikin kolam renang. Alhamdulillah. Beli kapal, beli apalah jamaah. Makanya kita benar-benar sedih ya, kondisi rakyat dan kondisi negeri kita yang ya wallahu a'lam. Kayaknya doa ini jamaah, setiap pejabat itu harus diajarin doa ini. Doa yang pertama tadi, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrib. Diajarin, Bapak bagi-bagi antum. Kemudian rakyat semuanya harus baca doa itu. Kenapa? Karena rakyat juga suka berhutang. Kasih doanya. Kemudian doa yang dibaca sebelum tidur dianjurkan setiap orang dari rakyat Indonesia untuk baca doa ini. Allahumma qdi anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Suruh baca itu semuanya. Maka mudah-mudahan nanti ada yang bikin selebaran atau apa, anjuran dari Nabi SAW bahwa setiap orang baca doa ini. Apalagi kalau tahu punya utang. Antum punya utang enggak?
Enggak Ustaz, punya utang negara kita yang nanggung siapa? Ya kita semuanya. Maka antum juga doa. Kalau antum nggak bisa bayarin utang negara dengan duit antum, paling nggak bayarin dengan doa. Kemudian doa yang kedua. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna mukataban ja'ahu. Doa Ali bin Abi Thalib. Suatu hari datang seorang budak yang hendak membebaskan dirinya dengan membeli dirinya sendiri dari majikan. Dia datang faqala inni qad ajaztu an kitabati fa'inni. Nih, dia kredit urusannya ini. Dia mau membebaskan dirinya dari majikannya dengan membayar berangsur. Umpamanya harganya budak ini 100 juta. Kata majikannya, ya udah, ana minta 100 juta, antum kerja, antum bayar 100 juta tersebut. Mungkin tiap hari berapa ratus ribu. Akhirnya orang ini datang kepada Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku sudah nggak mampu untuk bayar. Fa'inni, tolong aku dibantu. Sama Ali dikasih duit? Enggak. Ali bin Abi Thalib subhanallah, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala, dia ingin mengajarkan hamba untuk tidak bergantung kepada manusia. Agar kita tidak minta-minta sama makhluk. Sama Ali diajarin untuk bergantung sama Allah. Minta sama Allah. Allah tuh kalau mau ngasih tinggal kun fayakun, jadi. Tapi kita yang kadang-kadang nggak mau bergantung sama Allah, kecuali terakhir sudah minta tolong sama fulan. Ya Allah, nggak ada yang bisa bantu. Ya Allah, kayaknya cuma Engkau ya Allah. Dari awal cuma Allah yang bisa bantu. Kenapa baru terakhir antum datang? Maka di sini kita lihat Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada orang ini, ala u'allimuka kalimatin 'allamanihinna Rasulullah SAW. Maukah engkau aku ajarin doa yang Nabi SAW mengajarkan kepada aku doa tersebut. Lau kana 'alaika mithlu jabali sirin dainan addahullah anka. Andai kata engkau memiliki utang sebesar gunung Sir, gunung yang besar ini jamaah, utang emas, utang perak sebesar gunung itu, Allah akan bayarin. Tinggal antum yakin nggak jamaah? Antum yakin nggak Allah bisa bayarin? Ada orang jamaah, dia di kampung, dia punya utang sekitar 100 juta, dia pinjam uang untuk bercocok tanam, untuk bertani. Akhirnya hasilnya tidak sesuai. Dia punya utang sekitar 100 jutaan lebih. Hasil bertaninya hanya 18 juta. Cukup nggak untuk bayar utang? Dia ambil duit 18 juta, dia berangkat ke masjid, dia cari masjid. Dia masukkan 18 juta ke kotak amal. Ya Allah, bayarin utang hamba ya Allah. Tadi ya, nggak cukup ini duit 18 juta nih untuk bayar utang. Ya sudah, anda meminta sama Allah, anda kasihkan sama Allah. Allah bayarin utangnya jangan. Allah bayarin. Ketika antum yakin sama Allah. Tapi kalau antum, anda mau nyoba ya, kira-kira bayarin enggak ya? Antum taruh sambil ragu-ragu. Ya bismillah lah. Kalau takdir insya Allah. Pulang sampai rumah berhari-hari, kok nggak terbayar ya? Kayaknya salah anak-anak di masjid. Lihat. Di sini dibutuhkan keyakinan jamaah. Antum yakin nggak baca doa ini? Ali bin Abi Thalib mengatakan, Nabi SAW mengajarkan kepada aku doa tersebut. Kalau engkau punya utang seperti gunung, Allah akan bayari. Sebagian orang dengan doa itu kurang yakin. Masa cuma doa kayak gini bisa bayarin utang Ustaz ya? Pendek banget Ustaz. Tapi kalau dikasih amalan sama gurunya, oh antum kalau kepingin lunas, antum baca Al-Baqarah 300 kali. Ketika bilang oh kayaknya amalannya benar ini. Kalau dikasih amalan yang ringan, kadang-kadang orang remeh. Anak punya paman punya masalah sama istrinya. Datang kepada guru lah, dikasih amalan.
Kamu baca Qul huwallahu ahad 3000 kali. Baca Qul a'udzu bil falaq 3000 kali. Bacanya itu di kuburan gitu. Untuk baca di sana. Ini bisa bayar, bisa menyelesaikan urusan rumah tangga. Ini namanya orang nggak ngerti, dia melakukan itu pulang cerai dia. Cerai. Terlalu lama ninggal istrinya antum. Lama banget cari tempat seperti itu. Jadi kadang-kadang kita nggak yakin dengan doa-doa Nabi alaihissalam. Jadi apabila diajarkan antum oleh seorang guru doa, baca ini, kalau memang doa itu diajarkan Nabi SAW, amalkan. Makanya kadang-kadang orang ingin doa yang panjang-panjang. Doa nikah, Nabi SAW kalau doakan nikah apa? Barakallahu lak wa barak alaik wa jama' bainakum fi khair. Amin. Udah cukup doanya, kan pendek banget doanya. Tapi kalau panjang 5 menit, keren doanya. Ini Nabi yang baca doa tersebut. Atau ada Nabi SAW, Allahumma subba alaihimal khaira sabban wa la taj'al aisyahuma kaddan. Ada orang yang baca doa nikah jemaah. Ana masih ingat itu. Ya Allah, ya. Gabungkan dua orang ini sebagai engkau luluhkan hatinya Adam sama Hawa. Sebagaimana engkau Yusuf sama Zulaiha. Dia sebutkan waktu itu dalam ceramahnya. Sebagaimana engkau kumpulkan, ada penyanyi jemaah dia sebutkan. Fulan sama Fulana. Kita, ya Allah, gimana ini antum? Karena dilihat ini artis, Masya Allah hidupnya apa? Harmonis. Ternyata cerai dia. Akhirnya bisa cerai juga pengantinnya untuk doakan. Maka jangan meremehkan doa Nabi alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi alaihissalam itu dikaruniai sama Allah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya ucapan-ucapan yang pendek tapi artinya mencakup sekali. Kita doanya panjang, artinya pendek. Antum kadang-kadang cuma minta motor lah 5 menit antum. Ya Allah, Fulan udah punya motor, ya Allah. Fulan udah punya, ya Allah. Fulan panjang-panjang terus, ana minta motor, ya Allah. Nanti 5 menit. Boleh, silakan. Tapi kan kalau kita baca doa Nabi SAW, doa Nabi itu pendek tapi artinya mencakup. Kita lihat doa Nabi SAW diajarkan kepada Ali. Beliau mengatakan, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku ya Allah dengan yang halal dari dirimu ya Allah, sehingga aku terhindar dari yang haram. Minta sama Allah, bukan cuma dilunasin utangnya. Karena kalau bicara ngelunasin utang ini cari duit. Sebagian orang akhirnya melakukan yang haram demi bayar utangnya. Seperti cerita yang tadi di awal kita sampaikan, menghilang selama 1,5 tahun karena punya utang. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan berikan karunia kepadaku ya Allah dari karuniamu yang luas sekali sehingga aku nggak butuh sama orang ya Allah. Seneng nggak kalau antum nggak butuh sama orang? Kadang-kadang sebagian orang itu suka kalau dikasih, alhamdulillah dikasih, suka. Antum seharusnya sedih. Ana masa dikasih terus, kapan ana ngasih? Antum kalau merasakan nikmatnya memberi jamaah, antum nggak akan berhenti memberi. Maka di sini diajarkan doa sama Nabi SAW agar ya engkau dicukupi, engkau nggak butuh sama orang. Ada hasil usaha, makanya orang yang terbaik itu makan dari hasil tangannya sendiri, bukan dari pemberian orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadis ini sahih. Doa yang ketiga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dia bercerita, dakhala Rasulullah SAW dzata yaumin al-masjid. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam masuk masjid. Fa idza huwa bi rajulin minal ansar yuqalu lahu Abu Umamah. Di masjid ada sahabat dari kalangan Ansar namanya Abu Umamah. Lalu Nabi mengatakan kepada dia, "Mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah." Kenapa engkau duduk di masjid padahal bukan waktu salat? Kata Abu Umamah, "Humumun lazimatni." Ya, galau ya Rasulullah SAW. Wa duyunun, dan utang-utang yang aku tanggung wahai Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengajarkan doa kepada sahabat ini.
Afala u'allimuka kalaman idza anta qultahu adhaballahu azza wa jalla hammak. Kalau engkau baca, hilang kegundahan dari dirimu. Wa qadha anka dainak. Lalu Allah akan bayarin hutang. Bala ya Rasul, aku mau. Lalu diajarin doa. Doanya apa? Apabila engkau di pagi hari, engkau di sore hari, bacalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan rasa malas. Aku berlindung kepadamu dari pengecut, dari kebakhilan, dan aku berlindung kepadamu dari terkalahkan dengan hutang, ya, dan ditindas oleh lelaki-lelaki. Debt collector biasanya ketika dia ngambil utang dengan kasar. Qala fa fa'altu dzalika, aku melakukan itu, fa adhaballahu azza wa jalla hammi wa qada anni daini. Akhirnya alhamdulillah hilang kegundahan dan dilunasin utangku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, tapi hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Ceritanya itu dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, tapi doa Nabi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal, doa itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi ceritanya, kalau antum dengar Ustadz menyampaikan cerita Abu Umamah yang duduk di masjid, yang kemudian dikasih amalan sama Nabi SAW, ceritanya itu dhaif, tapi doanya sahih tanpa cerita tersebut. Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa agar kita terhindarkan dari hutang jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin jamaah. Fadhal. Mana panitia? Bacain tapi gak gantian mic-nya. Hah? Bacain tapi gak gantian mic-nya. Oh. Masa gak ada mic satu lagi? Oh bukan, ini buat apa? Oh, kalau gantian kan kesian antum lah. Cuma satu mic-nya. Masya Allah, masjid gede kayak gini mic-nya cuma satu aja. Udah disimpulin. Antum baca dulu aja. Yang ini tuh anak yang bagus. Putih. Alhamdulillah, saya coba rangkum banyak pertanyaan. Pasti orang ya. Ustaz, ini banyak pertanyaan dari Ikhwan terutama. Waktu kecil pada suka makan gorengan gak bayar. Dan sekolah apa 10-15 pertanyaan sudah itu curi uang mamanya. Diam-diam itu saja disuruh beli apa diambil lebihnya. Nah ini udah sekarang pada bingung gimana cara bayarnya. Gak ingat dulu waktu SMA kuliah tuh berapa kali makan teh manis nggak dibayar. Tunggu, makan teh manis. Iya, bingung dia. Apa maksudnya? Kira-kira pertanyaan ringan tapi mereka kayaknya banyak sekali nanya-nanya hal-hal yang kecil. Kalau dijawab. Masya Allah Jamal, alhamdulillah Jamal. Artinya kajian kita hari ini nyampe ke antum. Karena antum mulai takut nanti gimana, ana dulu beli es nggak bayar sama orangnya itu. Betul jemaah. Tetap harus dibayar. Antum cari. Kalau mungkin antum dari kampung, antum pulang ke kampung. Ustaz, utangnya ana cuma 10.000 Ustaz. Pulang kampung, aduh 300.000 bolak-balik 600.000 Ustaz. Iya, antum punya utang bayarin. Sebelum nanti pada hari kiamat kebaikan antum yang diberikan kepada dia. Antum cari. Antum sekolah umpamanya di satu tempat, umpamanya di kampung di Cirebon, umpamanya antum sekolah di sana. Pulang ke Cirebon cari. Aduh nggak tahu sudah orangnya kemana. Ketika antum sudah cari, antum sudah berusaha. Dikira-kira berapa utangnya? Antum sudah kira-kira, kemudian nggak ketemu orangnya. Ketika itu antum sedekahkan atas nama fulan. Bukan atas nama antum. Kira-kira ana punya utang umpamanya 100.000. Ya sudah, antum sedekah. Ya Allah, ini sedekah buat fulan ya Allah. Ana punya utang sama fulan tapi nggak ketemu. Tapi tetap antum harus cari.
Bukan berarti antum langsung sudah anak sedekahkan aja. Buat apa capek-capek Ustaz? Tetap ketika antum nampak kalau tidak bersungguh-sungguh mencari orang tersebut, maka akan ada hisab. Enggak, antum enggak cari anak. Padahal anak ada di Facebook antum. Antum. Seperti itu. Mungkin orang enggak tahu orang. Kadang-kadang kan malu dia mengumumkan. Antum punya Facebook, umumkan. Siapa yang kenal sama fulan? Siapa yang punya utang sama ana? Kalau utang sama antum banyak mungkin nggak akan jauh. Tapi siapa yang ana pernah berhutang sama dia, antum tulis, umumkan hal tersebut. Kemudian setelah itu antum boleh sedekahkan kalau sudah antum putus asa, nggak ketemu lagi orang tersebut, jemaah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, Ustaz. Yang kedua, Ustaz. Ini juga banyak ditanyakan hutang orang tua kita atau mama kita atau ayah kita yang sudah wafat. Kita anak ada yang tahu hutangnya berapa, itu lebih mudah. Tapi kebanyakan kita tidak tahu dulu orang tua kita punya hutang berapa banyak dan kepada siapa saja. Nah itu mohon arahan Ustaz, apakah kita harus bagaimana? Masya Allah jamaah. Nah jamaah, orang tua kita yang meninggal dunia, masa kita mau biarkan dia tertahan gara-gara utangnya tidak terbayar? Mungkin antum mengatakan kan ayah anak nggak punya duit Ustaz. Tapi antum punya duit, antum bisa bayarin, maka bayarin. Bagaimana caranya membayar ketika antum nggak tahu berapa dan kepada siapa? Kalau antum melihat orang tua antum ini memang punya dagang sama orang-orang, antum bisa umumkan ketika pemakaman umpamanya. Afwan, ana nggak tahu orang tua ana punya utang berapa, yang merasa ada tanggungan di orang tua anak, tolong datang sama anak, kita akan lunasin. Sebagaimana Nabi SAW di kuburan mengatakan, bukan di kuburan, waktu mau disolatin Nabi SAW, bukan di kuburan. Jadi Nabi ketika itu belum sampai kuburan, beliau tanya dulu, punya utang nggak? Kalau punya utang baru Nabi sholatin alaihi salatu. Nggak punya, kalau nggak punya utang Nabi sholatin Rasulullah SAW. Tapi kalau dia punya utang Nabi nggak sholatin. Maka kita boleh bertanya ke sana. Kalau kita dalam hati kita kayaknya abahnya punya utang. Tapi kalau orang tua alhamdulillah sudah sepuh umpamanya, antum ngomong sama beliau, ayah mungkin mau wasiat ayah sebelum meninggal dunia. Apalah ayah mungkin punya tanggungan ini itu. Maka dengan cara seperti itu kita berbakti sama orang tua kita. Kemudian gimana Ustaz kalau kita nggak tahu, kira-kira kita sudah tanya katanya nggak punya utang, tapi ada orang yang datang ngaku-ngaku Ustaz nggak ada buktinya. Di sini para ulama jelaskan ketika orang itu ngaku-ngaku tapi nggak ada buktinya dan antum lihat perasaan antum kayaknya ayahnya punya utang sama fulan. Orang ini orang baik, bukan pendusta yang ngomong. Kan kelihatan lah wajah maling sama wajah pendusta itu kelihatan jemaah. Kadang kalau orang datang kajian kelihatan, oh ini mah cuma mau tidur kajiannya, kelihatan, seperti itu. Udah kelihatan gitu loh jemaah. Nah maka itu bisa menjadi penguat kalau bapak antum punya utang, maka antum bayarin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini masalah teknis Ustaz. Kepada siapa kita boleh kasih pinjam utang? Jadi ada pertanyaan gini Ustaz, ada orang punya saudara debt collector, dia susah lagi, dia mau pinjam dulu, nanti kalau tagihannya terus dibagi. Contoh, ya kan? Nah, jadi ingin tahu Ustaz mungkin sekalian ini rangkuman, kepada siapa sih kita boleh kasih utang? Apa kita pilih-pilihnya bagaimana itu Ustaz? Nah, subhanallah jamaah. Bab utang piutang ini adalah bab amal soleh yang begitu besar pahalanya. Orang yang mengutangin itu seakan-akan dia bersedekah dengan separuh dari nilai uang tersebut. Ketika antum mengutangin saudara antum 1 juta, seakan-akan antum sedekah 500.000 sama dia. Ketika jatuh temponya antum tetap kasih keluasan buat dia, maka seakan-akan antum sedekah full dengan nilai yang antum utangkan kepada dia. Sehingga sebagian sahabat itu lebih suka menghutangi daripada memberi. Kenapa? Kata dia, kalau aku memberi bisa jadi orang itu gak butuh. Tapi kalau aku ngutangin, orang ini butuh fulus, maka aku utangin. Aku dapat pahala sodako dan aku membantu orang yang membutuhkan. Terus kepada siapa kita boleh mengutangin duit itu? Tadi kita sudah bahas, ada 3 syarat. Siapa yang tahu 3 syarat? Berhutang. Nah, fadhal. Yang pertama niat untuk membayar. Punya keyakinan bisa bayar.
Untuk sesuatu untuk kebutuhan lah yang membutuhkan. Nah, fadl barakallahu fikum. Jelas tadi disebutkan jemaah. Artinya 3 hal ini kita ngutangin orang ini, kita lihat oh orang ini memang butuh. Orang ini orang yang niat membayar. Karena ada orang-orang yang pedagang kadang-kala jemaah dikasih barang suruh setor kan tiap akhir bulan, nggak setor-setor. Antum kalau ketemu orang kayak gini, tolong disampaikan kepada sohib-sohib antum. Bukan ghibah, bukan. Jadi ketika antum ada orang yang ngambil barang sama antum kemudian sulit bayarnya, antum kasih tahu sohib-sohib pedagang yang lainnya. Hati-hati fulan, ana bukan ghibahin fulan. Ana tidak ingin antum semua jadi korban. Ana sudah kena sama dia. Karena kehormatan orang yang tidak mau bayar utang padahal dia mampu, itu kehormatannya gugur jemaah. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar kemudian nunda-nunda pembayar itu kezaliman. Yuhillu irdahu wa uqubatahu. Halal orang ini untuk dikasih sanksi dan kehormatannya dicela. Gara-gara dia mampu tapi nggak bayar. Makanya kalau untuk mau bayarin, mau ngutangin orang, lihat orang tersebut. Termasuk orang ini orang yang jujur, yang tepat janji. Kemudian orang ini umpamanya memang memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya, lalu dia berhutang untuk sesuatu yang dibutuhkan, bukan untuk gaya hidup. Maka dengan cara seperti itu tinggal lihat fulan termasuk itu apa enggak. Kalau enggak termasuk, antum enggak usah pinjemin. Dia tanya, antum kenapa kok bakhil sama antum? Syuf, kalau antum butuh duit untuk kebutuhan antum, ana akan kasih. Tapi antum butuh duit mau jalan-jalan, mau nonton ini, mau nonton itu, maka tolong diperhatikan. Itu ada, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, ini pertanyaan, apakah hutang bikin rezeki jadi seret? utang bikin rizki seret. Hadisnya yang tadi kita baca di awal, Rasul SAW mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Kalian jangan membuat diri kalian takut setelah dikasih keamanan. Jadi kalau bicara seorang berhutang, apakah rizkinya seret? Belum tentu. Tapi keamanan dari kesejahteraan dia, kedamaian dia itu akan berkurang. Karena ada beban yang dia tanggung. Walaupun dia mampu bayar jemaah, tetap ada beban dia. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan utang itu hammun billail, kegundahan di malam hari, wa dhullun bin nahar, dan kehinaan di siang hari. Artinya antum jadi nggak enak ketemu orang tersebut. Ya, ana lupa, ada ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia berusaha untuk membuat orang tidak berhutang. Nah, Umar bin Khattab mengatakan, kemana ucapan Umar jamaah, masya Allah. Hilang jamaah. Nah, tapi artinya Umar bin Khattab mengatakan, engkau jangan berhutang karena itu hamun billail, perasaan gundah di malam hari, thumma harbun ba'da dzalika, kemudian perang setelah itu. Artinya tidak sedikit orang gara-gara hutang berantem. Tidak sedikit orang-orang gara-gara hutang, ya kalau di beberapa daerah, ya di mana kejadian yang membunuh? Subhanallah, iya berita baru aja 2-3 hari yang lalu. Ada seorang anak nagih kepada tetangganya utang bapaknya, dia punya utang 20 juta. Ribut, awalnya perang mulut. Setelah itu ambil pisau tusuk mati. Itu utang. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengingatkan, hati-hati dengan utang kalian. Malam hari gundah, akhirnya perang antum nanti. Maka usahakan kita melihat siapa yang kita utangi atau kapan kita berhutang. Apa itu pertanyaan ini? Anak kok jadi nyambungnya ke sana, betul? Nah, barakallahu. Lanjut, bismillah. Masya Allah. Siapa yang ngambil mic antum? Antum mau gaya pakai mic putih juga.
Afwan Ustaz. Ustaz, ini pertanyaannya, bagaimana hutang kita kepada orang non muslim? Ngambil material, bikin rumah segala macam, sempat ngambil dulu terus belum bisa bayar segala macam. Mereka sih baik-baik aja. Kapan aja Pak Haji ada uangnya boleh dibayar gitu. Nah, itu kewajibannya sebatas mana Ustaz? Yang kedua, apakah kita boleh minta keringanan hutang Ustaz? Minjam 1 juta, pas mau bayar kita bilang boleh nggak 7,5 aja gitu Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Udah telat bayarnya, minta keringanan lagi. Berkaitan dengan hutang sama orang non muslim, tetap jamaah. Jadi orang kafir itu di dalam agama Allah terbagi menjadi 2. Satu, orang kafir zimmi, masuk juga mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian sama kita, orang kafir yang hidup bersama kita di negeri Islam. Yang kedua, orang kafir yang memerangi. Adapun yang memerangi itu ya perang akhirnya, karena mereka memerangi agama Allah Jalla Jalaluhu. Adapun orang-orang kafir yang seperti kita di negeri kita di Indonesia ini, kita wajib menjaga harta mereka. Bukan harta mereka halal jemaah. Mereka punya pohon mangga, punya orang kafir, bismillah. Bismillah. Haram, nggak boleh, tetap itu hak dia, itu dihargain dalam Islam. Nabi SAW tidak merampas harta mereka, kecuali dalam kondisi perang. Seperti Bani Quraidah, Bani Nadir, kemudian Bani Qainuqa, yang mereka memerangi ketika itu terjadi peperangan. Masya Allah, ada yang rame. Baik. Ingat, berarti sama orang kafir pun kita wajib melunasi. Terus gimana Ustaz? Orang kafirnya baik Ustaz. Pak Haji kapan punya fulus? Bayar. Padahal anak udah punya fulus Ustaz. Rasul SAW mengatakan, ahsanukum qada'an. Orang yang terbaik di antara kalian dalam bab muamalah ini adalah yang paling cepat melunasi hutang. Melunasi hutangnya. Utang 1 juta bayar 1.200.000. Bukan dikurangin. Ini yang terbaik jamaah. Artinya ketika dia nambahin bukan riba, nggak ada akad. Umpamanya antum diutangin, masya Allah orangnya orang baik nih. Antum diutangin 1 juta, antum ke sana bayar 1 juta sambil bawa kelengkeng. Fadl Pak ya, insya Allah. Kalau anak butuh utangin lagi Pak ya, ini mahal. Antum ada maksud tuh Pak sama dia. Tapi artinya ketika orang itu antum mau bawa kelengkeng, nggak bawa kelengkeng, ana tetap akan mengutangin antum kalau antum memang butuh. Berarti kan nggak ada unsur riba di sini. Maka seharusnya yang baik. Tapi kalau antum mau minta keringanan, kalau memang antum tidak mampu, nggak ada masalah. Dan berusaha kalau antum punya utang tidak menghilang dari peredaran. Jadi ada orang yang punya hutang akhirnya nggak pernah kelihatan. Ketika antum berjanji sama orang itu dan antum tidak mampu untuk melunasi, datang ke orang itu sebelum waktunya. Antum janji insya Allah ahad depan ana bayar. Antum tahu antum nggak bisa bayar. Dilihat ya Allah, fulan ini seharusnya bayar utang, dia nggak bayar. Akhirnya ana nggak bisa melunasin utang ana. Jangan nunggu fulan yang telepon. Fulan telepon nggak diangkat. Udah diangkat nanti ribut deh. Tuh, kata Umar bin Khattab, akhirnya ribut. Nanti, maka antum angkat, antum yang seharusnya telepon dia. Sebelum dia telepon, antum telepon, afwan, ana nggak bisa bayar, ana mau datang ke rumah antum mau jelaskan masalahnya. Datang, hormatin dia. Kalau antum mau minta keringanan kalau memang nggak mampu, nggak ada masalah. Apabila dia ridho, ingat harus ridho bir ridho. Dengan cara seperti itu, insya Allah antum aman dari ya beban utang ini jamaah ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, ini agak serius pertanyaannya Ustaz. Tunggu, dari tadi nggak ada yang serius. Jadi anak jadi bingung ya. Nggak, ini banyak juga nih Ustaz ya. Teman-teman yang masih Fadal. kerja katanya di tempat riba Ustaz. Nah, Kalau qadarullah beliau-beliau itu terlanjur wafat. Sementara masih bekerja di tempat yang riba. Bagaimana, apakah nanti akan kekal di neraka ataukah masih akan ada ampunannya Ustaz? subhanallah jamaah. Iya, pertanyaan yang menarik sekali ini jamaah. Kita tahu semua bahwa dosa terbagi menjadi 2. Satu dosa besar,
Satu dosa kecil. Dosa kecil itu akan bisa dihapuskan dengan ibadah-ibadah kita. Dengan sholat kita, dengan istighfar kita, dengan umroh kita. Allah mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian. Itu janji Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian bagaimana dengan riba ini? Masuk dosa kecil, dosa besar. Masuk dosa besar. Riba ini. Dosa besar ini tidak bisa dihapuskan dengan amalan soleh. Karena harus dengan taubat. Ada orang Masya Allah, ana Ustaz, ana alhamdulillah ya melakukan riba Ustaz ya. Tapi ana sholat, ana haji, ana ini. Nggak bisa. Artinya amalan antum itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus dengan taubat. Syarat taubat jelas. Yang pertama menyesali, yang kedua meninggalkan, yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi. Sedangkan antum sekarang tidak menyesal, masih terus berbuat dan tidak ada azam untuk meninggalkan, untuk mengulangi lagi sebenarnya karena antum masih ada di dalam sana. Bagaimana kalau orang seperti ini mati? Apakah ada harapan di ampunan? Dalam ampunan Allah Jalla Jalaluhu, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tuh tidak mengampuni dosa syirik. Orang mati melakukan kesyirik tidak ada harapan, kekal dalam api neraka. Tapi selain syirik, Allah akan ampuni bagi orang yang Allah kehendaki. Tinggal sekarang, mungkinkah Allah berkehendak mengampuni dosa antum? Wallahu a'lam. Maka ingat, kita ahlus sunnah wal jamaah tidak mengeluarkan orang dari Islam dengan dosa besar. Enggak. Orang melakukan dosa besar jadi kafir kekal, la. Orang berzina kekal, la. Orang mencuri enggak. Kecuali sampai tingkatan dia menghalalkan yang diharamkan Allah, beda lagi udah. Dia berzina dan menghalalkan zina, ini akan keluar dari Islam. Tapi kalau dia melakukan riba, kerjaan riba, tapi dia tidak menghalalkan, dia enggak, anak tahu ini haram Ustaz, ya mudah-mudahan lah anak dapat petunjuk dari Allah. Maka orang yang seperti ini kita boleh mendoakan dia ketika dia meninggal dunia, karena dia tetap muslim, dia dikuburkan di kuburan orang-orang Islam, dan mudah-mudahan anaknya terus beristighfar untuk orang tuanya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustadz mau bagi hadiah atau mau pertanyaan ringan? Pertanyaan lah, hadiah bawa pulang aja nanti yang dekat-dekat sini kita kasih nih, Masya Allah. Ustadz ini di luar tema nih, kayaknya ringan tapi buat selingan aja Ustadz. Pertanyaannya, Ana suka bingung Ustadz, kenapa banyak penuntut ilmu kalau mau keluar dari majelis ilmu saat Ustadz sedang memberikan kajian, mereka harus mengangkat tangan ke atas sebelum meninggalkan tempat kajian. Masya Allah. Memangnya kenapa harus angkat tangan Ustadz? Di bawah ada minta didoakan Ustadz. Nah. Doakan saya agar dapat bertemu jodoh. Soalnya suka sedih kalau datang kajian sendiri melulu. Insya Allah ya. Nah, dia apa pertanyaan pertama? Angkat tangan gitu. Iya, seharusnya antum tanya sama yang angkat tangan lah. Tapi memang termasuk adab jamaah. Ketika seorang hendak keluar dari majelis, izin. Izin itu ya menandakan kalau dia adalah orang yang beradab, nggak tahu-tahu keluar. Ini masalah adab dan etika saja. Kemudian adab dan etika yang sering dilupakan teman-teman di majelis ilmu ini, dia nggak bersalaman dengan yang di sebelahnya. Nah, mau tanya antum, udah salaman nggak sama yang di belakang antum? Hah? Belum, salaman sekarang. Assalamualaikum. Oh udah, oh dia lupa gitu kan, Masya Allah. Sama yang di sebelah situ, antum udah salaman sama dia? Belum, salaman sekarang, Assalamualaikum. Masya Allah. Kita nih jamaah, salaman itu sunnah kalau berjumpa. Antum dari tadi duduk berduaan, seakan-akan orang, Masya Allah. Ini adab juga yang tidak dijaga dalam majelis ilmu. Tolong ketika antum duduk di majelis ilmu, Assalamualaikum.
Antum merapat, antum datang, assalamualaikum, kemudian ahlan wa sahlan. Dari mana bang? Ngobrol sambil nunggu ustadz. Agar kita benar-benar mempraktekkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan keluar dari majelis ini, antum nggak tambah saudara. Tetap aja pulang sendirian. Dan ada teman-teman yang baru ngaji jamaah itu sakit hati sama antum. Dia mengatakan, Ustaz, anak pernah ikut kajian Ustadz katanya di Surabaya. Sama istri anak Ustaz, awal ngaji. Ya sudahlah namanya orang baru awal ngaji Ustaz. Anak duduk, itu nggak ada yang negur anak sama sekali Ustaz. Anak WA istri anak, anti gimana di sana? Sama dicuekin juga di sini. Apakah seperti ini orang-orang ahlus sunnah wal jamaah? Lah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Engkau tersenyum kepada saudaramu sedekah. Antum enggak usah bagi tempat, bagi senyum aja. Itu udah sedekah. Apalagi yang akhwat. Kadang-kala ada jamaah-jamaah kajian yang masih pakai lipstik, jamaah pakai apa? Masuk itu dari ujung kaki sama ujung rambut dilihat jemaah. Ini kayaknya salah datang ini. Allahu Akbar. Alhamdulillah dia mau datang. Suruh ahlan fadl duduk sebelah sini. Sini kasih tempat khusus orang yang seperti itu. Sampai kemarin ada teman yang usul, Ustaz, anak mau usul Ustaz. Bisa nggak Ustaz? Di setiap majelis ilmu itu diadakan pemuda-pemuda percontohan. Artinya ketika dia di majelis ilmu, dia yang menyambut jamaah, ahlan wa sahlan, fadl duduk sini. Sehingga yang lainnya itu melihat, oh mas bagus banget kayak gini. Tapi nggak pakai kartu panitia. Kalau pakai kartu panitia, oh memang panitia kerjaannya kayak gitu. Bukan jemaah. Ini semua nahnu ikhwan. Kita ini orang-orang Islam. Saudara kita ini. Jadi adabnya tolong dijaga. Jadi antum yang duduk paling nggak sebelum pulang antum sudah kenal sama ini sebelah antum nanti. Masya Allah. Taib, antum. Udah kenal sama yang ini? Hah? Udah kenal belum? Oh Masya Allah. Antum dari mana antum? Dari Manggarai. Antum? Oh Masya Allah. Cuf, jauh jemaah. Anak kasih gelas buat antum ya Masya Allah. Fadal. Masya Allah. Buat antum sana Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib, selanjutnya. Oh dia minta dipertemukan jodoh. Doanya. Kita selain berdoa berusaha jemaah. Naam jemaah. Artinya kalau bicara bertemu dengan jodoh, udah banyak jodohnya. Antum mau ketemu bisa, tapi antum nggak mau. Maka berusaha untuk mendapatkan jodoh dengan cara memperbaiki diri, terus berdoa dan antum kerja. Kemudian bisa datang kepada teman-teman, antum punya kenalan nggak yang sudah menikah? Dengan cara seperti itu semoga Allah mempertemukan antum dengan jodoh. Dan ketika datang kajian melihat orang-orang yang bawa istrinya, antum jangan hasut. Nggak boleh hasut. Aduh enak banget dia. Enggak, antum doakan semoga berkah dia. Punya teman baru nikah, ucapkan barakallahu lak wa barak alaik wa jama' bainakum fi khair. Mudah-mudahan antum dapat berkahnya juga nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, ini masalah teknis juga Ustaz. Ada yang dulu kerjanya di pembelian barang, terus dia suka markup gitu Ustaz, bawain kantor lah kasarnya, dinaik-naikin harganya. Sekarang udah sadar, udah insaf. Dia pengen bayar tapi bayarnya diem-diem gitu Ustaz, transfer, nggak mau ngomong gitu. Gimana statusnya, apakah itu bisa melunasi atau membuat kesalahannya itu hilang lagi atau gimana Ustaz? Subhanallah jemaah. Iya, ada kesalahan-kesalahan yang tersembunyi. Artinya kita berbuat salah sama fulan nggak tahu. Bagaimana cara kita menebus kesalahan kita? Para ulama menjelaskan apabila antum terus terang sama dia tidak bermasalah, maka antum terus terang. Datang, ana punya salah sama antum, ini, sebutkan kesalahannya, antum bayar. Tapi kalau antum membuka yang akan terjadi keributan, maka tidak perlu antum buka. Dengan cara transfer tadi, insya Allah antum sudah lunasin utang dia. Utang antum kepada dia, umumnya uang-uang yang pernah antum ambil. Maka perlu melihat kondisi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ada lagi ini titip bayar Ustaz. Bayar utang tapi nitip, minta tolong orang. Orangnya kabur Ustaz.
yang bersangkutan nih sekarang bingung. Itu kan statusnya jadi kan belum dibayar. Itu bagaimana kelanjutan hutangnya Ustadz? Apakah minta diikhlaskan atau dia tetap wajib membayar? Nah, jamaah. Makanya jangan titip-titip antum jamaah. Baik. Apabila orang sudah titip sama fulan dan fulan ini dikasih amanah sama pemilik uang, maka selesai sebenarnya. Umpamanya fulan datang, utang ana antum serahkan ke fulan. Sudah ana serahkan ke fulan. Ada catatannya, tapi fulan kabur. Di sini antum tidak menanggung karena fulan kirimannya si pemilik uang. Tapi kalau antum yang memilih dia, maka antum tanggung jawab. Berarti antum belum lunas hutang. Terus bagaimana caranya? Antum minta diikhlaskan, fadl. Kalau antum mau minta diikhlaskan nggak ada masalah. Antum datang kepada dia, kondisinya seperti ini, seperti itu. Jamaah di Sahih Al-Bukhari, ketika Nabi SAW bercerita tentang seorang yang dari Bani Israel, dia hutang 1000 dinar sama kepada sahibnya. 1000 dinar jamaah. 1000 dinar ini berapa? 4,4 kilo emas. 1 miliar lebih lah. Oh, bukan 1 miliar lebih, 2 M lebih jamaah. Utangnya dia. Orang ini ketika dalam akad utang piutang, pemilik uang mengatakan, mana yang menjaminmu? Kata dia, Allah yang jamin aku. Terus dia tanya, aku ridho Allah sebagai penjamin, kata dia. Mana saksimu, kata dia. Aku, Allah saksinya. Ya sudah, aku ridho Allah menjadi saksi. Ditulis akad itu, dikasihkan duit 1000 dinar. Berangkat orang ini berdagang. Ada janji tanggal sekian bayar. Suatu hari orang tersebut mau bayar. Tapi perjalanan itu harus lewat laut. Ombak besar, tidak ada perahu yang mau menyeberangkan. Lalu orang ini, ya Allah, dia nelangsa. Dia galau banget tuh. Aku nggak bisa bayar, padahal janji ya Allah, kata dia, fulan itu minta penjamin, aku katakan engkau yang menjamin ya Allah. Fulan itu minta saksi, aku katakan engkau ya Allah, dan dia ridho engkau menjadi penjamin, engkau menjadi saksi. Akhirnya dia ambil kayu itu dilobangin jemaah. Dia masukkan duit 1000 dinar. Kemudian dia tutup. Kemudian dia lemparkan ke lautan. Ditunggu, hilang. Dia pulang. Temennya yang punya uang itu nungguin di pesisir sana. Dilihat kok nggak ada kapal yang datang. Terus dia lihat ada kayu. Daripada anak pulang nggak bawa apa-apa nih, seorang muslim itu harus seperti sabda Nabi SAW. Ihris ala ma yanfa'u. Berusaha engkau untuk meraih segala sesuatu yang bermanfaat buat engkau. Ini orang punya duit 1000 dinar. Ada kayu bisa dimanfaat, diambil jamaah. Kita kadang-kadang kan tidak mau memanfaatkan. Di depan rumah lahan kosong, nggak ditanemin apa-apa, punya tanah kosong, nggak ada apa-apa. Padahal antum bisa memanfaatkan tersebut. Antum mungkin kan nggak butuh. Iya, engkau mungkin nggak butuh, tapi orang lain mungkin butuh. Ini orang ini mengajarkan kepada kita untuk ngambil manfaat, walaupun antum sudah kaya raya. Bukan pelit, bukan. Tapi mengambil manfaat daripada dibuang. Dia ambil tuh kayu. Dia bawa ke rumah, biasa kayu dibelah tengahnya untuk jadi kayu bakar. Dibelah, duit yang keluar jamaah. Kira-kira orang yang di sana sudah merasa bayar utang belum? Belum. Dia kumpulkan duitnya, keesokan hari dia lihat ada perahu, berangkat dia. Berangkat jumpain fulan. Dia tidak cerita tentang kayu yang dia buang sama sekali. Dia mengatakan, ana minta maaf. Kalau bahasanya ikhwan sekarang, afwan akhi. Afwan akhi. Kemarin itu ana nggak bisa kesini. Ada ombak yang besar, kapal nggak ada yang mau nganterin ana. Kata ana minta maaf, baru sekarang ana bisa bayar utang. Apa kata orang ini? Allah sudah bayarin utang antum, kata dia. Udah nyampe titipan antum, kata dia. Masya Allah jamaah. Di sini ketika antum benar-benar niat bayar jamaah, Allah akan bayarin. Tapi kembali niat enggak antum bayar. Jadi yang tadi masalah titip itu, ya antum bisa ngomong. Ana sudah titipkan ke fulan, tapi fulan kabur. Kata yang punya uang, apa urusan ana? Antum kan belum bayar sama ana. Sudah memang belum bayar. Tapi kalau dia mau membantu antum mengikhlaskan, itu baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz. Ini ada satu pertanyaan selingan dari Ahwat Ustaz.
Selingan maksudnya tidak langsung terkait dengan tema. Ustadz mau nasihatnya, saat ini saya sedang galau dan ragu-ragu. Seorang ikhwan telah melamar saya dan keluarga telah menerima lamarannya. Namun tiba-tiba saya khawatir ketika menikah nanti saya tidak bisa lagi membantu keuangan orang tua saya. Karena selama ini saya yang membantu mereka. Untuk diketahui saya dan ikhwan tersebut dari keluarga yang sederhana saja. Dan ikhwan tersebut insya Allah orangnya baik. Gimana Ustaz? Jelas ya? Jelas. Nah, subhanallah jamaah. Iya. Sebagian orang kadangkala punya pikiran buruk. Ada yang menikah, dilihat dia menikah dengan seorang lelaki, umpamanya lelaki ini punya adik banyak. Dia mengatakan, aduh banyak tanggungannya. Ana mau cari laki-laki yang anak tunggal aja. Atau yang sedikit saudaranya. Kita tuh husnudzon sama Allah Jalla Jalaluhu. Ketika yang meminang itu seorang lelaki yang soleh, akhlaknya mulia, agamanya baik, nikah sudah. Terus bagaimana dengan masa depan? Serahkan sama Allah Jalla Jalaluhu. Karena engkau telah memilih sesuai dengan syariat Allah. Enak nggak gitu? Ya Allah, aku milih sesuai dengan perintahmu ya Allah. Aku nggak milih yang ganteng, aku nggak milih yang putih, aku nggak milih yang kaya, enggak. Aku milih yang agama dan akhlaknya mulia. Aku minta engkau berikan janjimu ya Allah. Minta sama Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian kalau bicara nanti dia takut tidak bisa membantu keuangan orang tuanya, ya antum tinggal ngomong sama suami. Bahwasanya kalau umpamanya antum, ana nih dagang online, ana nih punya kerjaan ana tidak mengganggu ana sebagai seorang istri. Hasilnya itu ana mau bikin buat orang tua, nggak ada masalah. Karena uangnya istri tetap uangnya istri, uangnya suami uang istri juga jamaah. Artinya ketika istri punya uang, nggak bisa suami itu ngambil, nggak bisa kecuali dengan izin. Tapi ketika suami punya uang dan suami tidak ngasih sama istri, ada suami yang pelit memang. Ada nih bapak-bapak mungkin yang seret keluar fulusnya, akhirnya istri ngambil. Masuk mencuri nggak suami istri? Enggak, boleh, tapi dengan cara yang baik. Jangan ngambil duitnya suami beli tas 5 juta, ya enggak lah. Maka nggak boleh yang seperti itu. Jadi bisa seorang istri ngobrol sama suaminya. Bosnya, aku nih tulang punggung keluarga. Umpamanya dia bekerja dan kerjaannya sesuai dengan syar'i, aku mau menikah tapi dengan catatan aku tetap bekerja. Kecuali nanti ya ada uang selain itu yang bisa membantu orang tuaku. Karena ada suami-suami yang Masya Allah yang gak pernah berhenti bantu istrinya dan bantu keluarganya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz sebentar ada pengumuman 1 menit. Buat ikhwan, teman-teman semua, tolong yang mobilnya Toyota Rush B2957 TDB atau TOB, ini antum parkir paralel tapi di rem tangan. Ini ada ikhwan mau pulang cepat ke rumah sakit karena sakit. Jadi tolong dibantu sekarang kalau bisa dipindahin, digeser gitu ya. Toyota Rush B2957 TDB atau TOB di gedung parkir EF10. Tolong dibantu ya teman ya. Ustadz nyambung dikit yang tadi ya. Kalau misalnya pilih ragu-ragu, ini pilih ragu-ragu lagi nih Ustadz. Akhwat juga kayaknya nih. Pilihannya adalah pria yang agamanya baik namun akhlaknya buruk, atau pria yang agamanya buruk namun akhlaknya baik. Kalau qadarullah kadung terlanjur Ustadz, dapatnya yang tadi tuh Ustadz. Yang mana? Yang agamanya baik namun akhlaknya buruk, itu boleh dicerai atau bagaimana Ustaz? Boleh minta cerai secara syar'i atau bagaimana Ustaz? Nah, subhanallah jamaah ya. Kalau bicara agama, kita bicara sholat. Jadi ada orang sholat, taat sama Allah, tapi kadang-kala ngomongnya kasar. Tapi yang kedua ada orang yang lembut, Masya Allah, perhatian sama perempuan, tapi nggak sholat. Antum pilih yang mana? Kalau pilihannya cuma 2, ibu-ibu,
Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Apa katanya? Yang pertama, mending yang pertama. Mending yang pertama. Kemudian dia tutur katanya lembut. Bisa jadi pencitraan doang. Semua perempuan lembut sama dia nantinya. Nah, kalau itu pilihannya, tetap pilih yang ibadahnya jamaah. Nanti akhlaknya insya Allah bisa diperbaikin dengan ibadah dia itu. Kemudian kalau umpamanya udah kadung, dapat yang mana? Kadung dapat yang tadi. Namanya bagus, tapi akhlaknya buruk. Termasuk cara mencari rezekinya kurang bagus. Cara mencari rezeki kurang bagus juga. Anda nggak paham cara mencari rezeki kurang bagus ini jamaah. Nah, ada yang haram-haram gitu kan. Ya kalau bicara itu bukan akhlak. Kalau orang sudah nipu jamaah itu bicara agama. Bukan bicara akhlak lagi sudah. Agamanya nggak bagus orang itu. Dan Rasul SAW mengatakan man ghasyana falaysa minna. Yang menipu bukan dari golongan kita kata Nabi SAW. Gimana kalau udah kadung? Apakah boleh dia minta cerai? Ya dilihat. Yang pertama jangan langsung minta cerai. Diperbaikin suaminya. Sabar menghadapi suaminya. Yang penting tadi sholatnya udah bener ya. Tinggal masalah ngomongnya kasar. Mudah-mudahan suami anak ini ngomongnya jadi baik. Diajak berzikir suaminya. Diajak baca Quranul Karim. Tapi kalau sampai mentok dan tidak bisa bertahan karena akhlak buruknya dia. Akhlak buruk ini mamanya suka mencaci maki, suka memukul jamaah. Dan dia sudah berusaha, maka bab minta cerai mungkin boleh buat dia. Namun di dalam agama kita nggak langsung jamaah. Kadangkala ada mediasi. Sebagian lelaki jadi buruk watak dan perilakunya gara-gara istrinya. Istrinya ini nggak nurut. Kadang-kadang sebagian istri mengatakan Ustadz masalahnya cuma remeh. Yang remeh itu jangan diremehkan. Kalau ternyata bikin suami ribut. Kan ada memang yang masalahnya, ya Ustadz masalahnya itu cuma teh kemanisan Ustadz. Ribut. Ya udah antum bikin teh gulanya di luar. Oh ini kok nggak ada teh bang? Ana tuh nggak tahu dengan keinginan abang aduk sendiri. Atau abang yang masukin, ana yang ngadukin bang. Nah seperti itu. Jadi kan ini kan abang yang masukin, ana nggak tahu rasanya kayak apa bang. Biasanya suami istri kalau baru nikah nih jamaah, ya banyak yang belum cocok. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya biasa semuanya. Sehingga saling tahu lah apa yang diinginkan dan apa yang tidak disukai. Maka antum kalau ngelihat orang-orang yang tua, sampai tua masih bertahan rumah tangganya, bukan nggak ada masalah di sana-sana. Dia sudah ya, ana nerima kekurangan ana dan dia menerima kekurangan dirinya. Bismillah kita jalan sama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Afwan Ustaz, kalau Ustaz Syafiq diadukin nggak kira? Tehnya. Ana termasuk yang nggak pakai gula minum. Oh, Ustaz jawabannya mantap terus. Ustaz ada sedikit lagi nih Ustaz. Yang pertama kalau kita berhutang tapi nggak tahu dan nggak niat gitu. Contoh, ini ada Ikhwan dan Ahwat, dia dapat hadiah rumah dari orang tuanya saat menikah. Ternyata belakangan baru tahu itu uangnya ngambil dari bank misalnya. Ayahnya mungkin diam-diam menyicil gitu Ustaz. Itu apakah jadi berpindah kewajiban hutangnya? Atau bagaimana? Yang kedua, kalau misalnya itu baitul mal yang tadi disebutkan, apakah di zaman kita ini mudah mencari baitul mal Ustaz untuk misalnya mau diganti ke sana gitu? Nah, barakallahu fiik. Ya jamaah berkaitan dengan yang pertama tadi, ada anak yang dikasih hadiah motor, dikasih hadiah mobil, kasih hadiah rumah orang, ternyata cicilan, utang orang tuanya. Maka apakah itu berpindah kepada anak? Sebenarnya enggak. Tapi sang anak harus membantu orang tuanya melunasi utang tersebut. Apalagi utangnya utang riba. Jangan antum bersenang-senang. Orang tua yang susah untuk bayarin itu antum bersenang-senang. Maka di sini tugas anak yang berbakti sama orang tuanya, datang sama orang tuanya, ayah, anak nggak ingin ayah terbebani, ya rumah ini jual lah ya untuk ngelunasin umpamanya. Kalau memang ayahnya terbebani, kemudian kalau ayah nggak terbebani Ustaz, tapi ya tetap utangnya utang riba, berusaha untuk membantu orang tuanya melunasi.
Ini yang pertama. Berkaitan dengan yang kedua, apa yang kedua? Baitul Mal. Baitul Mal itu ya, kalau di negeri Muslim itu memang zakat itu dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Sebagian dari harta rampasan perang itu masuk ke Baitul Mal. Sekarang nggak ada Baitul Mal. Kayak di negeri kita ini yang ada mungkin Baznas. Iya. Badan Amil Zakat Nasional. Mungkin itu bisa menjadi pengganti Baitul Mal. Walaupun tidak seluruhnya, karena semua tempat mengumpulkan zakat masing-masing. Ada Baznas, ada Laziz, ada Lazizmu, Laziznu, ada banyak badan seperti yang mengumpulkan. Artinya mereka ini sebenarnya membantu orang-orang yang tidak bisa bayar utang. Dikarenakan salah satu yang berhak mendapatkan zakat itu adalah wal gharimin, orang-orang yang nggak bisa bayar utangnya. Maka di sana kita bisa datang. Orang yang punya hutang datang ke bagian pengumpul zakat itu, ini anak punya utang sekian. Atau ibu anak punya utang sekian meninggal dunia. Kalau ada zakat, anak kepingin bayarin. Nggak apa-apa untuk datang ke sana. Karena mereka mengumpulkan uang umat Islam untuk dibagikan kepada umat lagi. Kiranya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang terakhir. Yang terakhir, Ustaz. Baik, Ustaz. Ini Ana tadi ragu-ragu Ustaz membacakan, tapi karena yang terakhir nggak apa-apa Ustaz ya. Ini ada teman-teman yang dulu mungkin kepleset Ustaz. Jadi terlibat judi. Tapi sudah insaf, sudah bertobat. Dan mereka ini ada yang judi bola, judi online sampai ratusan juta Ustaz. Nah, utang judi itu sekarang bikin mereka bangkrut. Usahanya, kerjanya juga nggak punya apa-apa Ustaz. Ini bagaimana ya hutang judi ke bandar judinya itu Ustaz? Ya emang mungkin Ustaz kan, saya tadi ragu-ragu juga mau nanya. Apakah memang itu tetap akan jadi, kita harus tetap usahakan hutangnya, dari sisi hutangnya, walaupun dosa judinya tadi udah kita bertobat kepada Allah. Nah, kalau kita bicara utang tetap bayar jemaah. Yang salah kan antum. Artinya antum berhutang, anak hutang Ustaz ya untuk main judi Ustaz. Kalah main judinya Ustaz. Terus boleh nggak anak nggak bayar Ustaz? Kan itu bos judi Ustaz. Haram judi itu Ustaz. Tapi kena antum utang gitu loh. Antum menggunakannya untuk main judi. Antum berhutang sama dia. Maka tetap utang itu hitungannya utang jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang anda tahu, tetap hitungannya utang dan antum harus bayar hutang. Walaupun uang yang antum ambil itu untuk kemaksiatan, untuk yang haram, nggak peduli mereka. Tapi antum harus bayar utang. Kecuali mereka mengikhlaskan, udah antum udah taubat, berarti antum udah keluar jadi judi lah, nggak perlu bayar antum. Alhamdulillah. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab jamaah. Itu pertanyaan terakhir. Ini ada pertanyaan dari anak TK nih jamaah. Apakah janji itu utang? Nah, walaupun sebagian ulama ketika berbicara tentang janji itu utang, apakah sama dengan utang uang? Nggak sama jamaah. Sehingga ketika orang berjanji umpamanya gini, ada seorang ayah janji sama saudaranya atau gimana, nanti anak kepingin beliin motor antum. Janji anak kalau punya rezeki anak mau beliin motor antum. Meninggal dunia, belum beliin motor. Apakah harus beliin motor? Tidak. Artinya sang anak, oh bapakmu sebelum meninggal janji mau beliin motor. Dan ingat janji utang. Kalau enggak anak tagih di akhirat nanti. Masya Allah. Ini enggak, kalau janji enggak sama seperti itu. Tapi artinya janji itu jangan sampai antum ingkar janji ketika antum bisa memenuhinya. Karena orang yang ingkar janji akan berdosa. Disebabkan sifat-sifat orang munafik itu ingkar janji. Hadza wallahu a'lam bishawab. Banyak pertanyaan mungkin yang Masya Allah antum yang bagiin hadiah lah. Nah, mohon kesimpulan katanya. Siapa yang bisa menyimpulkan anak kasih hadiah? Nah, fadhal kasih mic. Mana mic-nya? Kirimkan ke belakang mic-nya. Kenapa? Dinyalain dulu. Cuma sedikit Ustadz, jangan berhutang gitu aja. Fadhal anak kasih hadiah.
Masya Allah dia jam. Kesimpulannya jangan berhutang. Halo.